Oke, di video kali ini kita akan memperbaiki sebuah kipas angin Regency ukuran besar seperti ini yang kerusakannya mati total hanya menengung. Seperti apa? Langsung saja kita ke tutorial videonya. Let's go. Oke, dari sini kita lihat kipasnya ini untuk baling-balingnya lancar ya, jadi bisa berputar. Kalau untuk tengok-tengoknya di sini juga lancar. Nah, yang kerusakan ini hanyalah tidak mau hidup, bukan pada bagian tengok-tengoknya, tapi bagian baling-balingnya ini. Baling-balingnya ini yang 1, 2, 3 ini tidak ada yang hidup sama sekali, jadi dia hanya menengung. Nah, ini bisa diakibatkan bukan dari dinamonya, juga bisa dari kapasitornya. Ini akan kita buka terlebih dahulu, kita lihat kerusakannya ada di mana. Kalau bisa menengung berarti bukan dinamo ya. Jadi kita mulai buka. Nah, untuk bagian jaringnya ini kita congkel agar dia bisa terbuka. Bagian pinggirnya kita congkel semua. Oke, setelah itu kita akan buka baling-balingnya. Di sini ada kunci L, baut dengan kunci L di sini. Kita putar ke kiri. Nah, ini baling-balingnya sudah terlepas. Oke, untuk di sini putarannya masih lancar ya. Kita akan lanjut untuk melepaskan pada tombolnya ini. Kotak tombolnya ini ada baut, kita buka bautnya di bagian sampingnya. Nah, ini samping kanannya juga ada bautnya. Oke, seperti ini kita buka. Di sini kabelnya ada kabel tis, kita copot saja kabel tisnya ini, kita rusak saja. Nah, jadi seperti ini kabelnya. Ini bautnya kita pasang lagi agar tidak hilang baut dan ringnya. Setelah itu kita akan lanjut untuk melepas yang berikutnya adalah dinamonya. Di sini ada mur bautnya, ada 4, jadi kita akan buka lagi dengan obeng seperti sebelumnya. Keempat ini kita akan buka. Oke, kira-kira ini baut terakhir. Nah, ini tinggal kita angkat ke depan. Nah, seperti ini sudah terbuka untuk baut murnya. Seperti ini bautnya kita lepaskan terlebih dahulu. Ini dinamonya sudah terlepas. Sekarang kita akan masukkan ke belakang seperti ini. Nah, kita masukkan ke belakang semuanya. Nah, jadi dia lebih mudah untuk kita lihat seperti ini. Ini adalah bagian tombolnya ini. Kita lihat bagian di dalam saklar kotaknya ini. Tombol-tombolnya akan kita cek apakah rusak. Seperti ini kita buka. Nah, di sini ada kapasitornya. Untuk bagian kapasitornya ini terlihat masih bagus ya. Tidak ada gelembung-gelembung rusak ataupun tidak ada gosong. Jadi ini bukan dari kapasitor, sepertinya kita lihat dari bagian dinamo. Kalau tombolnya juga bagus ya, tidak ada kerusakan. Nah, sekarang kita akan buka dinamonya, kita cek bagian dinamonya. Biasanya kerusakan ada di dinamo. Baut-baut di dinamo ini kita buka satu persatu. Kita lanjut baut berikutnya. Oke, bautnya sudah terbuka. Sekarang kita akan buka tutupnya ini, kita congkel perlahan-perlahan, kita congkelnya kanan kiri. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa diangkat tutup dinamonya. Kalau agak serat seperti ini kita ketok bagian tengahnya perlahan. Nah, jadi tutupnya ini terbuka. Nah, ini adalah bosingnya nih. Biasanya kerusakan ada di bagian bosing. Ini bosing depan ya. Kita akan buka lagi untuk as tengahnya ini. Nah, ini untuk as tengahnya susah dibuka ya. Ini as tengahnya susah dibuka karena tertabrak oleh dinamo. Kalau seperti ini jangan dipaksa nih. Kalau kita lihat di bagian kanan ini nih, dia asnya tertabrak dinamo. Kalau yang bagian bawah dia tidak tertabrak dinamo. Jadi kalau kita angkat seperti ini dia tertabrak dinamo, jangan dipaksa agar dinamonya tidak rusak. Kita akan lepas dari belakang. Sekarang kita akan cungkil untuk bagian piringannya ini. Ini untuk dinamo kita pisahkan dari piringan. Seperti ini. Untuk kita melihat bagian belakangnya ini. Nah, kita congkel samping-sampingnya. Setelah itu ini kabel kita ulur, kita masukkan ke dalam agar dia bisa keluar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi dia bisa keluar. Kabelnya ini kita ulur. Ternyata di dalamnya ini kotor ya. Ini adalah bagian as di belakang. Nah, baru ini bisa kita keluarkan lewat bagian belakang. Kita coba di sini, kita masukkan asnya ini, ternyata sudah longgar ya. Dia bergoyang-goyang. Nah, di sini kita cek untuk as yang di depan. Nah, kalau as yang di depan ini dia juga sudah bergoyang-goyang tapi tidak terlalu lebar. Nah, ini kita masukkan coba dengan yang bagian depan. Nah, dia sudah bergoyang-goyang nih, terasa, tapi dia sudah bergoyangnya belum terlalu goyang. Kalau yang aslinya dia tidak bisa bergoyang, jadi dia hanya bisa berputar.
Oke, ini akan kita lihat untuk as yang sudah rusak ini karena dia sudah longgar. Untuk dinamonya saja di sini sudah kotor ya untuk yang bagian belakang. Ini untuk yang bagian belakang sudah lama tidak pernah diganti, mungkin asnya. Jadi yang belakang ini dia lebih longgar. Kita akan ganti, kita cek, kita lihat untuk kerusakannya. Ini kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat ada seperti kecil-kecil ini, ada 4. Untuk plat kecil ini plat kecil ini kita akan luruskan, kita congkel seperti ini untuk melihat bagian bosingnya agar piringannya ini bisa terbuka. Kita congkel dengan obeng seperti ini perlahan. Nah, setelah dia sudah berdiri terbuka, kita lanjut untuk yang bagian sampingnya ini. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk membukanya jangan terburu-buru ya, agar dia tidak rusak. Nah, setelah sudah terbuka semua, piringan ini akan kita angkat. Nah, jadi piringannya dia seperti ini. Ini untuk piringan pada bagian di belakang, pada bagian bosingnya. Nah, ini yang lingkaran kecil ini, yang seperti kelereng ini adalah bosingnya. Kalau kita lihat di sini bosingnya sudah kotor ya, sudah lama. Ini bosing yang belakang. Nah, kita coba masukkan seperti ini, dia bergoyang tuh. Nah, jadi kerusakannya seperti ini. Kalau sudah bergoyang sedikit pun, ini harus diganti. Karena ini menyebabkan dinamo tidak mau berputar. Ini hanya rusak bosing seperti ini. Tuh, hanya bergoyang ya, lebih terlihat. Tuh, sudah bergoyang. Jadi ini menyebabkan kipas menengung. Mau itu kipas biasa ataupun kipas seperti ini, kipas ukuran besar, kalau bosingnya sudah bergoyang, dia tidak akan bisa berputar, hanya menengung. Oke, ini akan kita ganti. Kita akan lanjut untuk buka yang satunya ini. Ini dia juga sudah rusak. Kita akan cungkil, kita buka, kita lihat. Nah, ini sekarang saatnya kita bersihkan. Setelah sudah kita bersihkan bagian dalamnya ini semua, nanti akan kita ganti. Ini pastikan semua bagian dalamnya bersih ya. Oke, ini sudah kita beri kabel tis ya, agar dinamonya ini tidak rusak, bergoyang terkena kabelnya ini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bosingnya. Ini dia bosing yang lama, dan ini dua ini yang baru. Ini yang baru ini kita buka. Untuk harga bosing seperti ini sekitar 5 ribuan. Tadi ada yang 5 ribu, ada yang 7 ribu. Kalau yang 7 ribu lebih bagus. Ini kita beli yang 5 ribu. Nah, untuk bosingnya ini kita akan pasang lagi. Bosing ini ukuran 10 ya, ukuran 10 mm. Kalau beli bilangnya bosing kipas angin regensi 10 mm. Nah, di sini sekarang kita tes, dia tidak bergoyang tuh ya. Jadi lubangnya ini dia masih pas sesuai dengan lubang ukuran asli. Nah, ini juga yang satunya dia masih sudah tidak bergoyang. Jadi kalau yang lama ini dia bergoyang. Nah, oke, langsung kita ke pemasangannya. Kita akan pasang untuk bagian yang belakang terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini saja. Ini kita letakkan untuk bosingnya di sini yang baru. Nah, sekarang piringannya ini, piringan kecil kita pasang. Posisinya seperti ini. Sekarang tinggal kita kunci untuk bagian plat-plat kecil di sampingnya. Kalau tadi kita congkil, kita buka, sekarang kita tekan lagi. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Untuk platnya sudah terpasang, piringannya sudah terpasang, untuk bosingnya juga sudah tergantikan. Nah, ini kalau kita tes dengan as tengah, dia tidak bergoyang tuh. Asnya tidak bergoyang. Jadi ini aman. Oke, sekarang kita lanjut untuk pasang bagian asnya ini. Dan kita masukkan dinamonya. Ini asnya kita masukkan ke dinamo seperti ini. Setelah itu kita masukkan keduanya ke piringan dinamonya. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya. Oke, perlahan-lahan untuk memasukkannya. Jangan terburu-buru. Kabelnya ini agak kita tarik untuk kabelnya. Nah, jadi seperti ini. Untuk dinamo dan as tengah sudah masuk. Pastikan dia sudah berputar. Oke, seperti ini ya. Sudah berputar lancar. Oke. Sekarang akan kita beri pelumas ataupun WD. Nah, jadi seperti ini. Kita beri WD ataupun pelumas di dalam dinamo untuk mencegah asnya terkikis lagi karena ada pelumas. Oke, kita lanjut untuk yang di bagian depan. Kita akan ganti bosing. Jadi dua ini yang sudah rusak, yang aslinya. Dan ini kita pasang lagi untuk yang barunya, yang bagian depan. Ini kita pasang piringannya. Nah, pastikan pas. Sekarang bagian plat tinggal kita tekuk lagi agar dia terpasang. Kita ketok perlahan-perlahan ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini.
Tuh ya, sudah terpasang. Sekarang ini tinggal kita gabungkan lagi untuk ke dinamonya ini. Nah, nanti kita akan pasang baut pada dinamonya lagi agar dinamonya tertutup. Untuk posisi piringannya pastikan pas ya. Kira-kira dia seperti ini. Nah, kita rapatkan. Nah, kalau kita lihat di sini ada lubang-lubang nih ya di pinggiran. Pastikan lubangnya ini semua terlihat tembus. Tuh, kalau kita lihat lubangnya ini semuanya terlihat tembus ya. Dan ini kita tekan dengan tang supaya lebih rapat. Nah, kira-kira seperti ini. Setelah sudah rapat seperti ini, tinggal kita tambahkan untuk baut murnya di samping. Ini dia baut murnya yang ada di sampingnya. Kita pasang, kencangkan dengan obeng. Nah, seperti ini. Semuanya sudah terpasang untuk bautnya. Kita lanjut untuk coba terlebih dahulu ya, sebelum kita pasang ke kipasnya. Di sini kita beri tanda apakah dia berputar. Kita tambahkan WD. Nah, seperti ini. Ini colokannya sudah kita siapkan. Langsung saja kita akan colokan. Untuk tengok-tengoknya dia sudah normal ya, tidak rusak. Kita coba langsung yang 1, 2, 3. Ini kita coba ke angka 1. Nah, dia berputar. Kita matikan lagi, kita hidupkan lagi. Nomor 1, dia kuat. Nah, kalau nomor 1 sudah kuat seperti ini, berarti dia sudah normal. Kita tekan ke nomor 2, dia lebih kencang. Kita tekan lagi ke nomor 3, dia lebih kencang lagi. Oke, kalau kita tahan seperti ini, dia kuat, berarti sudah normal ya untuk putarannya. Oke, kita akan matikan. Kita akan lanjut untuk ke pemasangannya, setelah sudah normal seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke pemasangannya. Untuk pemasangannya kita kedepankan lagi bagian dinamonya seperti tadi. Nah, seperti ini. Kalau dinamo sudah ke depan seperti ini, kita tempelkan dan kita pasang baut-bautnya. Baut murnya ini kita pasang dari depan. Nah, kira-kira seperti ini kita tembuskan. Setelah sudah tembus seperti ini, ringnya ini kita masukkan di belakang dan mur di belakang. Oke, sekarang ini kita kencangkan dengan obeng. Di sini ada 4 baut, kita kencangkan semuanya seperti ini ya. Kita lanjut yang berikutnya ini. Oke, ini sekarang kita pasang untuk bagian saklar ataupun kotaknya ini. Nah, ini pastikan sudah tembus seperti ini untuk baut mur yang kanan kirinya tadi. Kita pasang ring. Murnya ini kita pasang dan kita kencangkan lagi. Oke, ini kita kencangkan dengan obeng. Nah, setelah keduanya kencang, ini sudah terpasang. Sekarang kita ke pemasangan baling-balingnya. Untuk baling-balingnya kita pasang jangan terlalu mundur ataupun jangan terlalu maju. Di sini ada kunci L ya. Kita akan kencangkan untuk bautnya. Nah, kita kencangkan untuk baut kunci L ini. Nah, pastikan kencang. Oke, seperti ini. Kalau sudah kencang seperti ini, pastikan dia sudah berputar, lancar. Nah, sekarang kita akan langsung coba kita colokan. Ini sebelumnya kita tutup dulu agar aman. Untuk pemasangan ini mudah ya, tinggal kita dorong-dorong. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, langsung saja kita colokan. Kita coba ke angka 1. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, kita akan pindah ke nomor 2. Dia lebih kencang. Ke nomor 3. Oke, jadi seperti ini ya. Dia sudah makin kencang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.